Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 365. Wa an Urwatal Bariki radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron, memberinya 1 dinar. 1 dinar itu kan 4,5 gram ya. Jadi ya kurang lebih 4 juta. Liyashtariya bihi udhiyatan aw syatan, untuk membeli seekor hewan kurban atau seekor kambing. Fashtara bihi syataini, ternyata dia bisa mendapatkan 2 kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin, ia lalu menjual yang satunya 1 dinar. Fatahu bisyatin wa dinarin, sehingga ia datang ke Nabi. Pulang itu uang dinarnya weteuh dan kambing dapat. Pinter dagang, pinter nawar, pinter cari barang. Fada'a lahu bil barokah, lalu Nabi mendoakan untuknya keberkahan. Fi bai'ihi, dalam transaksinya, dalam dagangnya, dalam jual belinya. Fakana lawishtara turaban la rabiha fi, maka keadaan dia seandainya membeli tanah pun dia akan untung padanya. Rawahul khamsah ila Nasa'i wa qad akhrajahul Bukhari fi dimni hadits wa lam yasuq lafdhuhu wa zada Tirmidzi lahu syahidan min hadits Hakim ibn Hizam. Hadis ini jadi dalil bahwa wakil yang dapat tugas wakalah, ini kan Nabi mau membeli kambing, diwakilkan kepada Urwah, itu boleh mengalirkan uang dari muwakilnya agar dia dapat untung. Yang jelas tugas wakalahnya tertunaikan, terjalankan dengan benar. Jadi wakil mendapatkan untung dari tugas wakalahnya itu dibolehkan, asal muwakil tidak dirugikan. Contoh, di sini kan jelas Nabi meminta dibelikan seekor kambing 1 dinar 4 juta. Sekarang juga kan segitu ya, kurang lebih harga kambing itu 1 dinar. Dinarnya fluktuatif, sekarang lagi 1 juta, kemarin 800.000 ya. Kalau 800.000 kan kurang lebih ya sama ya 4 jutaan lah. Nah, lalu Urwah itu uang 1 dinar itu dia berhasil belikan 2 kambing. Yang satunya dia jual jadi 1 dinar. Jadi uang tetap ada, kambing punya. Dan Nabi tidak menyalahkan, bahkan Nabi mendoakan sing berkah. Itu yang 1 dinarnya gimana?
memang tidak disebutkan, tapi kan Nabi pesannya kambing saja, jadi 1 dinar ini bisa diambil oleh Urwah ya. Ini diantara yang menjadi penjelas bahwa jasa driver itu dia boleh ngambil upah dari wakalah ya. Sering dipersoalkan tentang GoFood. GoFood itu beli pakai uang siapa? Akadnya pinjam, bayar lebih dari pinjaman itu riba ya. Makanya ada ustadz yang mengharamkan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, food-foodan gitu. Padahal kita ketika membeli di GoFood jelas kan harganya berapa, buat drivernya berapa, dan itu wakalah ya. Dia mengambil keuntungan dari wakalah, sah-sah saja. Masalah itu kan akadnya pinjaman, enggak, wakalah mah mewakilkan, bukan meminjam, mewakilkan. Kayak saya ke Kang Rizky, nanti malam tolong belikan ayam kaki 5 ya misalnya. Pan pakai uang Kang Rizky dulu, nanti saya bayar, itu wakalah. Dan kalau kemudian ada upah dari wakalah itu sangat diperbolehkan ya. Nah, yang leasing pun bisa jadi halal itu kalau ujroh wakalah, atau memang itu mah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi awalnya akadnya sewa dulu, lalu nanti udah beres cicilan baru beralih ke pemilikan. Dan si perusahaan sewa berhak menarik keuntungan dari sewanya ya. Itu kurang lebih ya fikih dari hadis ini, bahwa memang di sini Nabi memberikan uang dinarnya, tapi intinya ini ada wakalah dan dia kemudian ngagolangkeun ya, mengalirkan uang dari Nabi sehingga dia pun dapat untung. Boleh seperti itu? Boleh. Nabi tidak salahkan. Kalau misalkan majikan kita memerintahkan, nih saya butuh tanah, ini dananya segini, pingin punya yang 10 hektar misalkan ya. Itu kan bisa kita belikan jadi 15 hektar, 5 hektar aja ngurang gitu. Atau tetangga saya majikannya beli rumah harganya 1,1, lalu kata majikannya sok tempatan dan tolong pangjualkeun, pokoknya ke saya 1,1 lagi. Ternyata dia bisa menjual 1,8 ya. Lumayan untung 700 ya. Jadi model-model yang begini boleh, asal si muwakil tidak dirugikan. Dia wakil boleh cari kesempatan keuntungan di balik wakalahnya itu. Hadis berikutnya ini tentang ragam jual beli goror atau gambling yang tidak pasti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta tad'a, melarang membeli yang ada di perut hewan ternak hingga dilahirkan. Kan belum pasti ya itu lahir atau tidak. Kalau tidak lahir mati gimana? Akadnya membeli yang itu dan tidak ada akad, nanti diganti dengan anak yang berikutnya, buah anakan deh buah henteu. Gambling. Ini seperti yang saya baca atau yang saya tulis ya tadi siang tentang tuntutan penghapusan hukuman mati. Alasannya karena tidak mengurangi tingkat kriminalitas.
tingkat kriminalitas berat yang diancam hukuman mati. Kan ku MK dibalikkan. Memang kalau dihapuskan akan menurunkan gitu. Kan tidak. Terus kan belum ada penelitian. Nah kalau memang teorinya mau begitu, atau semua hukuman gak usah ada setiap tahun teh selalu lebih meningkat, nggak usah tengah hukuman, kan logikanya gambling juga. Ya. Jadi belum pasti menuntut sesuatu yang belum pasti, dan adalah yang belum pasti lah ya teori gambling. Kemudian waan bayi ma fi duruiha, menjual yang ada di tetek belum diperah, ini sudah dijual. Buah susunanya tercampuri virus naon, buah susuna tidak banyak yang keluar. Wa an syira'il abdi wa huwa abik, membeli hamba sahaya bari hamba sayanya kabur, nggak boleh. Ini saya jual beli hamba saya, mana hamba saya nak? Sedang nggak ada. Kapan pulangnya? Nggak tahu. Nggak boleh itu gambling. Wa an syira'il maghanim hatta tuksama, membeli ghanimah sehingga dibagikan. Ghanimah belum dibagikan, dia sudah menjual, nanti saya dapat ghanimah kurang lebih segini. Kamu mau beli nggak? Saya jual. Udah terima transaksi, ghanimahnya belum dibagikan. Itu mah kayak di lembur ngajual daging kurban, bari kurbannya can dipencit. Sok cenah saya biasa tiap tahun dapatlah cenah 3 kilo mah di Masjid Baitur Rahman TKI, di Masjid Agung Soreang, pantai teh wah kaditu kadieu di Bio Farma, di PLN gitu. Ka tukang baso, sok cenah saya jual murah. Misalkan kalau sekarang 1 kilo 100.000, biar dari saya 80.000, deal. Dagingna can aya, kumamun maut ke peuting, ya. Atau dia celaka nggak bisa nerima daging, ya. Atau Idul Adhanya diundur lah. Banyak ya penyebab. Ya kayak COVID kemarin kan, jadi banyak yang tidak jadi kurbannya. Wan syira'i shadaqat hatta tuqbado, membeli zakat sehingga diterima. Kan boleh ya fakir miskin menjual zakat yang dia terima, boleh, tapi harus diterima dulu. Ya, nah kan sudah dibahas kan dulu ya di bab zakat. Zakat itu haram bagi orang yang kaya kecuali bagi yang 5. Salah satunya orang kaya yang membeli zakat dari fakir miskin. Kadang kan fakir miskin dapat beras banyak, dia butuh uang, dia jual beras, boleh. Tapi syaratnya beasna geus katarima. Ini zakat fitrah belum dibagikan udah dijual, ya. Wa dorbatil ghois, dan dari dorbah itu sasalaman kepada penyelam. Nyelamna acan sudah transaksi, mancing na acan geus transaksi. Tak kade pak ya, mancingna mancing nu syariah. Tong mancing anu goror haram, ya. Nggak boleh ya. Jadi harus jelas. Nelayan belum pergi sudah transaksi jual beli. Meski nanti ada pengecualian. Pengecualian itu kalau yang dibelinya jelas. Nelayan belum berlayar tapi dia sudah beli, saya beli 5 kilo ya harganya segitu, jadi jelas 5 kilo. Artinya kalau tidak kurang atau tidak pas 5 kilo berarti dikembalikan uangnya gitu, harus begitu. Atau kalau kurang dari 5 kilo berarti deposit buat besoknya lagi, ya. Kurangnya harus dibayar. Itu namanya jual beli uang di muka, boleh. Ini yang jadi soal itu sudah transaksi sesuatu yang belum jelas dan tidak jelas berapa yang dibelinya. Pokoknya mah hasil selam kamu saya beli. Berapa belinya? Teu apa. Ini juga nu mancing. Pokoknya mah 500 ribuan.
Sakumaha beunangna sabebeunanganna we gitu. Nggak boleh itu ya. Kalau gitu mah ini saya 500.000 untuk 5 kilo misalkan ya 50 kilo karti silakan. Meskipun bebenangan 50 kilo maka berarti harus ada yang dikembalikan. Begitu boleh. Tapi kalau pokoknya bayar segitu hasilnya ya untung-untungan, nah itu nggak boleh goror, haram. Larangan Nabi itu haram. Maka dari itu di hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashtarus samaka fil ma'i fa inau gororun. Jangan membeli ikan yang ada dalam air karena itu goror. Goror itu tidak jelas. Ya. Tentu bukan berarti kudu meuli lauk anu nupaeh wae nya, menghirup teu meunang boleh. Asal jelas ini teh semuanya berapa ya. Ini mah kita belum tahu ikannya yang mana, berapa kilonya, berapa banyaknya, beli. Nah itu nggak boleh. Kalau jual beli ikan hidup ya tentu boleh, asal jelas ya takarannya, timbangannya, banyaknya. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratun hatta tut'ima. Tidak boleh dijual buah-buahan sehingga bisa dimakan. Bisa dimakan itu termasuk mungkin dimakan. Nya enak ngajual cau geus asak ti petani mah atuh ka pedagangna jadi buruk ya. Jadi yang mungkin dimakan. Wala yuba'sufun ala dhahrin, tidak boleh dijual bulu domba yang masih ada di punggung. Can dicukur buluna bisa dijual, nggak boleh karena gambling. Wala labanun fidor'in, dan tidak boleh menjual susu yang masih ada di teteknya yang belum diperah, yang belum diperas ya. Kumaha lamun terkena penyakit PMK ya, mulut dan kuku, padahal udah dibeli jadi nggak jadi. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il maudamin wal malaki, melarang jual beli anak hewan yang dalam kandungan dan mani ternak jantan. Jual beli macekeun ya sudah kita bahas. Jadi nu macekna domba jalu Garut, nah duitnya dicokot ku nu bogana, memang manehna nu macek. Itu enggak boleh. Tidak boleh diperjualbelikan karena gambling belum tentu jadi ya, kumaha nanti anggar ya kumaha Allah. Nah jadi domba Garut, nah jadi domba Ciwidey ya. Belum pasti. Ragam jual beli yang haram sampai sana. Ini berikutnya masuk bab khiyar, Pak. Ya. Dan diawali ini hadis terakhir ini harusnya masuknya bab berikutnya cocoknya, tapi mungkin ini sebagai penutup sekaligus pembuka bab baru. Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu athratahu." Siapa yang mengabaikan kepada seorang muslim jual belinya, maka Allah akan mengabaikan dosa-dosanya. Ini dijadikan penutup jual beli terlarang dan dijadikan pembuka nanti di bab berikutnya, bab khiyar, tawar menawar. Karena dalam jual beli itu kita jangan hanya mencari keuntungan, tapi juga ingin dihapus dosa-dosa. Jadi harus banyak mengalahnya. Tentu mengalah yang terukur, lain artinya mengalah tuluy nepikeun ka rugi wae. Saya alami misalkan ya, saya beli jaket dari seseorang, saya nggak dapat harga diskon, tapi dia minta dipoto kayak endorse ya. Kata istri saya, "Pak, memang gratis tentu." Nah, tuh bapak dadakan dijadikan endorse, kan bae merelakan. Tapi ternyata sesudah dipakai tidak sesuai ukurannya. Ketika dikonfirmasi,
Seep cenah Ustaz stokna. Nah ini dia tidak merelakan. Kalau memang tidak sesuai ukuran, ya jangan, atau minimal dikurangan harganya. Itu akal Allah itu. Yang begitu-begitu kita harus toleran, ya. Contoh misalnya ada yang beli buku ke saya, Ustaz ini halamannya gini-gini, mau ditukar, silakan tukar aja, ya. Jangan kemudian ada aturan, barang yang sudah dibeli nggak bisa ditukarkan kembali. Meskipun khiyarnya khiyar majelis sudah beres, nggak ada urusan lagi. Tapi kalau memang ada yang komplain, ada yang tidak setuju, kita biasakan aqalallahu bai'atahu untuk mengurangi dosa-dosa kita. Terlebih akan selalu ada banyak pembeli yang tidak bisa memenuhi melunasi ya kewajibannya, atau termasuk sebaliknya, kita sebagai konsumen akan ada banyak pedagang yang tidak bisa memuaskan konsumennya. Di sini kita harus saling akola, ya, ngabebaskeun lah, ngalapurkeun gitu, ya, agar kita kemudian terbebas, berkurang dosa-dosa kita. Ya contoh bapak jual beli tanah, kan kadang ayah ngerasa katipunanya, ya, jual beli kendaraan. Saya juga ada merasa tertipunya, tapi ya udahlah, bebaskan. Yang jadi soal teh dia yang tahu kenapa dia nggak berani membebaskan kayak saya gitu. Kadang gitu. Harusnya dia yang tahu, dia yang membebaskan. Atuh ini mah ada buat ini nggak apa-apa harganya kurang, jual beli batak teh mencekasan, ya. Tapi ternyata barangnya tidak memuaskan kita. Nah di sini kita harus aqallallah. Termasuk ya, saya pribadi dalam pengalaman dagang, saya yakin si bapak ini masih punya utang 500.000. Tapi dia utang saya tinggal 200.000 lagi. Buktinya udah cen, mana buktinya, ini catatan udah cen, dulu kwitansinya hilang. Yang geus lah lapurkeun daripada pasea. Ya. Hal-hal yang begitu ya, itu akan banyak terjadi dalam transaksi, dan Nabi di sini menganjurkan kita untuk begitu. Termasuk yang tadi kita tertipu transaksi goror. Kalau mau dituntut silakan, tapi kalaupun kita mengabaikannya, maka dosa kita akan terhapus. Jadi yang rugi bukan kita hakikatnya, dia. Karena dia sudah menipu kita, dosa kita mah untung, dosa kita hilang, ya, berkurang. Kasarnya kan keun baelah ngorot-ngorot dosa gitu. Kemudian yang berikutnya babul khiyar. Khiyar itu tawar menawar. Ada 3 ya khiyar itu. 1 khiyar majelis, 2 khiyar syarat, 3 khiyar aib atau khiyar tadlis. Beginilah. Ini 3 hadis ini merujuk 3 jenis khiyar itu. Pertama, khiyar majelis itu yang terjadi di satu majelis. Misalkan saya dan Pak Haji Asep jual beli motor. Jadi tidak jadinya di tempat, misalkan di halaman masjid. Gimana Pak Ustadz? Jadi enggak seret. Udah, ketika selesai bermajelis, selesailah khiyarnya. Itu khiyar majelis. Gimana Ustadz? Ya siapa Haji? Yuk saya deal bayar. Udah selesai. Itu khiyar majelis. Khiyar tawar menawar yang terjadi di satu majelis dan tidak ada rentetan berikutnya. Yang kedua khiyar syarat. Khiyar syarat mah khiyar yang mensyaratkan khiyar itu berlaku terus meski sudah tidak satu majelis. Ya, misalkan saya dan Kang Rizky jual beli HP. Kang Rizky, ini HP saya mau jual 5 juta, minat enggak? Tapi Pak Ustadz cobian heulanya saminggu gitu. Kalau seret jadi, kalau tidak dikembalikan. Udah bisa kan seminggu? Nah itu namanya khiyar syarat. Ya.
Jadi belum memastikan di majelis itu, tapi diberlakukan syarat 1 minggu boleh 1 bulan, ya. Kayak beli mobil, boleh pakai dulu sehari, itu. Ya silakan, itu khiyar syarat. Kalau atau boleh saya coba dulu berkeliling, ya. Nah itu bisa masuk khiyar syarat. Kalau jadi beli, kalau tidak ya udah gitu. Meskipun waktunya seminggu, sebulan misalkan. Yang ketiga khiyar aib. Aib itu kan cacat. Yang dari awal sudah ada kesepakatan kalau ada cacat batal jual belinya. Ya. Saya pernah beli laptop harganya 11 juta. Ternyata blue screen. Tapi bagus tukang jualnya. Oh, Ustaz gimana? Blue screen lah, berarti produk gagal. Nggak ada itu stok terakhir. Ya udah. Berarti batal jual belinya. Mangga transfer balik utuh. Karena kita ada kesepakatan kalau komputer garansi kan ya. Kalau ada cacat maka boleh dikembalikan, jual belinya bisa batal. Nah yang kadang ngenes itu beli tiket pesawat ya, terjadi gara-gara gunung meletus itu dibalikin, malah kita dimasukkan ke deposit akun kita yang harus beli tiket dia lagi. Nah itu khiyar yang menzolimi. Kita nggak punya khiyar hakikatnya, tapi khiyar yang ditentukan oleh dia. Seharusnya kita boleh protes, tapi karena kan cenah bapak ini sudah setuju naon itu dibaca. Ini macam aturan mainnya udah begini ya, kita nggak punya kewenangan. Itu bisa masuk khiyar majelis karena kita di pihak yang lemah, tapi itu dolim ya dari pihak maskapai. Harusnya kalau nggak jadi ya kembalikan, jangan ditahan untuk beli tiket penerbangan yang lain. Hadisnya yang pertama, an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayya rajulan, apabila 2 orang bertransaksi, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, masing-masing dari keduanya berhak khiyar, tawar menawar. Khiyar itu dari khair ya, pilih yang terbaik. Malam yatafarraqo, selama keduanya belum berpisah. Wa kana jami'an, dan keduanya masih bersatu. Jadi ini yang tadi khiyar majelis yang saya contohkan dengan Pak Haji Asep jual beli motor di halaman masjid. Au yukhayyiru ahadu ma'al akhar, atau menentukan pilihan salah satunya untuk yang lain. Udahlah, jadi enggak udah jadi ini segini harganya, udah terima. Pedagang ya udahlah. Nah gitu, itu khiyar juga. Numulina ada si raja teganya, si raja nawar. Fa in khayyara ahaduhumal akhar, jika salah seorang dari keduanya sudah menentukan khiyar pada yang lainnya, fatabayya ala dzalik, lalu keduanya sepakat untuk itu, ya bisa jadi dari penjual ya. Udahlah Pak Haji percaya saja ini barang bagus, saya jamin. Udah harga jadi ya soklah gitu. Kadang begitu kan ya. Tapi kita sepakat bertransaksi, faqad wajabal bai'u, maka wajib terjadi transaksi sah. Wa in tafarraqa ba'da an tabayya, dan jika keduanya berpisah sesudah bertransaksi, walam yatruk wahidun minhumal bai', dan tidak membatalkan salah seorang dari keduanya jual beli itu, faqad wajabal bai', sudah wajib terjadi transaksi itu, nggak boleh saling membatalkan. Ini khiyar majelis. Jadi saat itu, tidak jadi. Kalau sudah jadi lalu kemudian saya teh gening cenah uangnya mau bayar kontrakan, nggak jadi jual belinya, nggak bisa. Kalau si penjual nggak mau mengembalikan, pembeli nggak bisa nuntut, kan udah sepakat. Iya,
Gening cenah, ini saya harus bayar kontrakan besok cenah. Salah satu cenah. Itu khiyarnya kan khiyar majelis. Nah, yang kedua khiyar syarat. Ini hadis berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'u wal mubta'u bil khiyar. Penjual dan pembeli itu berhak khiyar hatta yatafarraqo, sehingga berpisah, ya. Jadi kalau sudah berpisah, sudah hilang hak khiyarnya. Illa antakuna safqata khiyar, kecuali jika keadaannya safqah itu bersalaman untuk tetap khiyar, bersepakat untuk tetap khiyar. Ini yang saya jelaskan tadi khiyar syarat. Saya contohkan, saya dengan Kang Rizky, ya, beli HP, tapi jual beli HP, kata Kang Rizky, boleh Ustaz coba dulu 1 minggu, ya. Oh, bagus atau tidak gitu. Nanti bisa jadi belinya, bisa tidak. Itu safqata khiyar, sepakat untuk terus khiyar meski sudah berpisah. Wala yahillu lahu an yufariqahu, tidak halal baginya untuk memisahkan diri darinya, khasyata an yastaqilahu, bukan yastaqbilahu, karena takut dia membatalkannya. Gak boleh ya si penjual cepat-cepat meninggalkan majelis agar si pembeli jadi dan tidak banyak khiyar, tidak banyak berpikir. Kenapa? Karena dia tahu ada cacat, bisa kabur kapangi, jadi kabur. Itu nggak boleh. Khiyar belum tuntas, dia secepat kilat menjadikan transaksi lalu kabur, itu nggak boleh. Harus betul-betul sesuai kerelaan kedua pihak, ya. Ini katanya ibu-ibu ya yang sering terlalu cepat, ya. Saya kalau belanja laptop dah 3 kali itu minimal 2 hari. 1 hari di BEC itu kukurlingan we, dari ujung ke ujung, timbang-timbang, nggak langsung beli. Soalnya nunggu-nunggu sok kaduhung. Pulang dulu, istihoro dulu, soalnya belinya kan mahal. Timbang-timbang udah bulat, hop, udah bismillah gitu. Nah, ini jangan si pedagang mendikte, udahlah deal, kabur gitu, itu nggak boleh. Hatta yatafarraqu an makanihima, dalam riwayat lain, hingga mereka berpisah dari tempat mereka. Itu khiyar majelis. Kalau sudah berpisah, sudah. Dan berpisahnya jangan dipaksakan atau salah satunya kabur, ya, nggak boleh. Kemudian hadis terakhir ini khiyar khida, khiyar aib, khiyar tadlis, karena ada aib, karena ada penipuan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu', bahwasanya dia tertipu dalam jual beli. Faqala, maka kata Nabi, idza bay'ata faqul la khilabata. Nanti kalau kamu jual beli, katakan oleh kamu jangan ada penipuan. Kalau tertipu, salah siapa? Salah dia di satu sisi, karena dia kenapa tertipu, tidak teliti sebelum membeli. Karena khiyarnya khiyar majelis, ya sudah. Dan yang namanya tertipu kan subjektif, ya. Dalam dunia pendidikan misalkan, aya we orang tua yang merasa tertipu menyekolahkan anaknya ke sekolah kita, padahal kita sudah transparan seadanya. Eta mah salah satu bet ngasupkeun ka dieu, kita mah enggak pernah membagus-baguskan kiayana gitu. Tidak mustahil pedagang juga begitu, sudah menjelaskan ini bagusnya begini, ini jeleknya begini, ya. Tapi kemudian dia tiba-tiba, ini kenapa begini? Kan udah dijelaskan. Oh, nggak jadi, nggak bisa, ya.
Kenapa? Karena khiyarnya khiyar majelis. Kalau sudah berpisah, sudah nggak bisa dikembalikan. Kecuali, nah kita bikin syarat di awal. Maka setiap kita jual beli apapun, kita harus bikin syarat di awal. Ini yang disebut spek, ya. Dijual beli online, ya teh aya nu bener, aya nu henteu nya kumaha pedagang oge, ya. Istri saya pernah mengembalikan otopet yang tidak sesuai pesanan, speknya kan jelas. Datang macam nu kieu gitu. Dikembalikan lagi ke JNT, diterima. Kita jelaskan meskipun tidak di unboxing, tidak di video, tapi udah jelas ini struknya, ini barangnya, ya. Ini pesanannya. Ditaliti ku JNT, oh ya, kami terima, diganti uangnya utuh, ya. Atau saya beli buku pernah, buku yang datang tidak sesuai pesanan, saya protes, dikembalikan lagi, kirimkan lagi, uang pun masuk ke rekening saya. Nah itu boleh begitu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan di awal, nggak bisa. Kalau khiyarnya khiyar majelis. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Pak Haji. Untuk masalah jual beli itu kan kita ada dua ya, ada yang harganya tidak dicantumkan sehingga di situ terjadi tawar menawar. Itu juga ada yang sudah dibanderol, misalkan barang tertentu harganya sekian sehingga tidak menawar lagi. Nah sekarang kenapa kita nawar gitu ya? Karena ada ketidakyakinan di dalam hati bahwa barang yang ditawarkan harganya segitu itu terlalu tinggi lah gitu. Misalkan tafsirannya itu wajarnya itu harganya sekian gitu. Misalkan beli kemeja atau kaos misalkan. Begitu ditanya harganya misalkan 200.000, padahal realnya paling juga sekitar 100.000 lah gitu. Nah sehingga di situ muncullah rasa keinginan ingin menawar. Gitu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, penjual itu dia paling tinggi itu sebetulnya menentukan harga jual itu dari barang atau dari harga pokoknya itu berapa gitu. Tidak ada ketentuan berapa mematok keuntungan, bebas, pokoknya khiyar. Yang terbaik suka sama suka. Saya kemarin contohkan, dulu tanah di Gede Bage itu 1 meternya cuma 5 juta, sekarang sudah 50 juta selang 1 tahun, ya. Itu kan tergantung yang menawar, ya. Boleh dilipat gandakan, boleh. Barang yang 200.000 dijadikan 500.000, boleh. Itu yang di mall begitu. Itu kan barang aslinya mungkin harga 100 ribuan, tapi dikemas di mall jadi 300.000. Silakan. Kalau Bapak nggak setuju ya jangan beli. Ya, kalau kita nggak setuju jangan beli. Termasuk tadi yang sudah ditentukan harga pas, tidak bisa ditawar. Itu yang tadi kita baca hadisnya, di mana satu pihak menentukan dan pihak yang kedua tidak bisa khiyar. Ya nggak apa-apa kalau sepakat. Jadi kalau tidak, berpisah tanpa ada transaksi. Karena yang menentukan harga pas juga kan itu sudah dengan pertimbangan, ya. Intinya kalau memang harga itu bukan harga yang cocok, pasti mual payu, Pak. Kalau ternyata laku, ya itu kitanya saja yang tidak mampu, ya. Wah ini terlalu mahal segitu, buktinya laku, banyak yang beli. Ya kayak tiket ke Taman Safari, ya, dan memang mahal lah tuh pakan.
rumah tangga dibatalkan untuk mengejar oleh majikannya. Apakah boleh dia tidak mengambil untung lantas kemudian juga mungkin perusahaan ada bagian yang memang diwakalakan untuk pengadaan begitu. Nah, ini ketentuannya bagaimana Ustaz menurut syariat dan aturan perusahaan? Dasar wakalah yang tadi hadis Urwah al-Bariki itu dasarnya. Jadi pembantu yang kita suruh belanja boleh dia memilih yang terbaik, yang termurah sehingga dia bisa dapat untung, boleh. Kita yang diamanatkan oleh perusahaan pengadaan barang, kita pilih yang terbaik dan murah ya, sehingga ada uang lebih, itu hak kita ya. Pernah itu saya polos saja dapat SPJ tugas ke Jakarta dulu tahun 2005, 400.000 ku abdi teh dikempit-kempit we 3 hari teh gitu. Saya tidur di pesantren, makan jadi dikasih ya oleh asrama. Tapi kalau sedang di luar ya kita makan di luar, tapi dikempit-kempit sampai tersisa 200.000. Saya pulang, saya kembalikan. Kata benara, udah dikeluarkan, nggak mungkin dikembalikan lagi. Itu mah silakan aja, karena SPJ-nya segitu standarnya gitu. Oh gitu ya, berarti nggak apa-apa. Ya, dia kan sudah ada standar ya. Nya kadang teh keur leuwih mah untung seseringna udah kurang. Ya, seharian 200.000 ya. Tuh nya seseringna mau kurang atau udah teu pas sakit teh. Tapi kalaupun ada lebih ya bagus. Nah, paling kita cari untungnya begitulah. Makannya numpang sama yang lain. Selalu ada lebih gitu. Boleh Pak Haji ya, asal tadi tidak mendolimi hak dari muwakil yang mewakalahkan. Ayo ngacung boleh deh, mangga. Sehari-hari banyak sedikit pertanyaan terjadi di hari baru dari perkotaan. Biasanya orang belanja itu suka menawar katakanlah barang 100.000 ditawar 70.000. Belum bilang A, B, yang menjualnya sih yang belinya udah jalan, mulai masih 70 jalan, itu udah satu majelis tuh. Karena kadang-kadang dia nanti muter balik lagi, memang harganya mungkin tidak ada harga 70, dia beli 80 sama lain. Pas ketemu lain, udah ini apa 70? Wah, saya udah beli. Nah, majelisnya tadi sudah selesai belum? Si penjualnya belum bilang apa-apa, dia makan. Yang belanja Iya, itu yang tahu si penjual dan si pembeli itu. Apakah sudah selesai atau belum? Ya, itulah yang kemarin kita bahas zizaf ya. Jadi jangan sampai kita menjual barang yang kita beli di sana, karena pasar di zaman Nabi itu begitu, kacau gitu. Makanya harus jelas dulu, ini yang barang kita sudah beli bawa dulu, baru nanti jual. Bisi kita menjual barang yang milik orang lain yang sudah dibeli oleh orang lain gitu, gak jelas mana barang kita. Tapi dalam konteks tadi pasar baru ya, udah 70, kalau belum dibayar berarti belum. Ya, kalau belum dibayar, kalau udah deal salaman dibayar, udah berhenti majelisnya. Kalau misalkan dia pergi tadi, ya saya ini jadi beli 70, oh udah dijual ke yang lain, kenapa kan Bapak belum memastikan gitu. Penjual bisa begitu kan ya memang. Kalau Abdi tadi teh apa, Abdi memesan laptop, komputer, jalan-jalan HP mah ya standar sih. Kalau laptop kadang kita kan speknya terlalu rinci ya. HP mah ada bisa diproduk di tuna. Kalau laptop kan banyak kan rakitan kan. Jadi jalan-jalan lah. Dan ketika deal udahlah segini harganya. Kalau kita belum menyetorkan uang berarti belum deal.
Jadi berpisah dalam keadaan tidak jadi. Mangga. Ada satu kondisi di online namanya, baik kita sebagai penjual ataupun pembeli, kadang-kadang kita bisa menjual gitu ya barang apa gitu kan, yang beli belum tahu ada stoknya apa enggak, terus mereka suka ada nggak, terus kita bilang oh ada ready, tapi dia nggak ngelanjutin transaksinya, itu masih boleh, ataupun sebagai kita pembeli boleh kayak gitu. Boleh kita jual ke yang lain, kan itu belum jadi. Jadi berpisah dalam keadaan belum jadi. Sebagai proses pembeli juga tidak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Yang jadi itu kan ada sofkoh tadi ya, ada jabat tangan. Jadi ada transfer. Kalau belum ada transfer belum jadi. Boleh kita jual ke yang lain. Mangga Pak Ji. Suatu barang ini marketing gimmick sih. Satu barang dijual, katakan rumah, mobil atau apalah. Ini tanggal 1 depan naik harganya. Masih ini kan. Padahal ternyata tidak. Gimmicknya ternyata tanggal 1 nggak naik. Padahal dia kan sebenarnya si pembeli tentu punya waktu ya untuk mencari, mengevaluasi barang yang mau dibeli di tempat lain. Tapi karena begitu, padahal itu penipuan. Bukan sesungguhnya nanti akan naik dia supaya cepat beli aja. Kalau memang niatnya menipu pasti dosa. Tapi kan mungkin dia juga prediksi. Kemungkinan nanti tanggal 1 naik. Jadi dia nggak berdusta, nggak menipu, ya. Jadi dia ngomong gitu teh maksudnya kemungkinan besar. Atau memang itu kayak yang kemarin kita ceritakan mobil listrik. Memang geus diniatan ku produsenna ditaikeun heula gitu. Agar ketika ada subsidi ya. Iya, ketika ada subsidi. Jadi kalau misalkan saya mau beli HP Samsung, kata Samsungnya ini Pak bulan depan naik, ini barang terakhir. Saya insya Allah percaya ya. Dan rata-rata bohong dan itu kan mudah dilacak kan. HP itu mudah dilacak. Di internet mudah dilacak, ini harga wah banyak yang mengulas. Tahun depan naik tidaknya, bulan depan naik tidaknya kita juga bisa tahu ya. Kalau memang niatnya menipu, gimmick, ya jelas dosa Pak. Nah jelas mah orang tongkat tipu. Tapi kalau kemudian benar naik dan kita belum beli, ya nyawayah nawe. Ada lagi? Pegadaian nanti kita bahas. Mangga. Di luar konteks ini Pak Ustadz ya, seandainya kita tidak melakukan kewajiban sholat misalnya, tapi dengan alasan syar'i, terus bisa dikodok nggak? Terus sambil kodok itu katanya harus pakai sholat taubat. Kalau ada halangan syar'i, sholatnya dikodok, nggak ada tobat kan tedoraka. Nah, ya. Yang pegadaian saya jelaskan Pak ya, masa tidak dijelaskan. Pegadaian itu akadnya pinjam meminjam. Cuma ada jaminan. Barang gadai itu milik yang menggadaikan. Contoh, Bapak pinjam ke saya 10 juta. Menggadaikan sepeda motor. Sepeda motor itu milik Bapak. Nggak boleh saya pakai. Kalau saya pakai maka riba. Karena Bapak harus bayar 10 juta plus motor yang saya pakai. Itu plusnya itu riba. Ya. Ini di lembur biasa ngagadekeun sawah. Sawahnya kan dipakai sama pegadaian. Dosa itu. Riba. Ya kalau ada yang menggadaikan sawah ke Bapak, ya udah. Paling pegang aja sertifikat tanahnya. Sawahnya tetap milik dia. Ya. Nggak boleh kita pakai, boleh kita pakai sawah itu, tapi dengan syarat mengurangi utang.
Jadi nggak ada riba. Kesalahan yang kedua, barang gadai itu ketika si peminjam, contoh tadi Bapak gagal bayar ke saya 10 juta, lalu motor itu saya jual, itu nggak boleh. Itu kan motor bukan motor saya, motor Bapak. Kenapa saya jual? Menjual milik orang lain dosa. Jangankan menjual, mengambil saja nggak boleh kan? Umumnya nggak jual. Itu kesalahannya. Yang ketiga, kesalahan pegadaian itu ketika motor itu dijual, utang dianggap lunas. Padahal siapa tahu motor yang dijual itu harganya 11 juta. Jadi 1 juta dipulangkan ke Bapak. Ini enggak. Atau bahkan kadang kurang. Ternyata harga motor 6 juta. 4 juta berarti Bapak masih utang. Tapi dengan catatan menjual motor itu kesepakatan. Kalau Bapak tidak sepakat, nggak boleh saya jual karena motor itu milik Bapak. Bapak tetap utang ke saya 10 juta. Yang keempat, kesalahan pegadaian itu Bapak pinjam ke saya 10 juta, motornya memang ada di Bapak, tapi ketika bayar ke saya harus 11 juta. Nah gitu. Jadi pegadaian umum kan begitu. Jadi modusnya begini, ini dinilaikan emas hari ini, nanti ketika bayar dinilaikan emas hari yang itu pasti naik kan emas mah rata-rata nyakeneke itu berarti kelebihan teh riba ya. Dan insya Allah minggu depan kita mulai bahas riba, dan saya akan mulai dari Al-Quran karena riba itu banyaknya di Al-Quran. Jadi kita enggak dulu pakai Bulughul Maram, kita pakai Quran dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, Ar-Rum, itu tentang riba ya, biar jelas. Cukup ya, insya Allah kita sambung minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.